Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teman-teman semua, kembali lagi kita berjumpa pada kesempatan kali ini, pada sesi tanya jawab bersama guru kita semua Al-Mukarram dan Guru Haji Abdul Wahid MSI. Sekarang ini sekitar ada 6 pertanyaan, Mami. Yang pertama, bagaimana hukumnya memakan ikan teri atau bisa disebut gerang? Karena biasanya ikan teri tidak dibuang kotorannya atau betak bahasa Sasaknya. Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Ikan itu dasarnya halal. Bangkainya saja dah halal. Jadi uhillat lana maitatani wa damani. Fa amal maitatani fa huwal jarad wal hut. Ini bangkainya saja nih halal nih. Jadi kalau sudah menyebut bangkai dia kan tidak perlu disembelih. Tidak perlu disembelih, mati semua. Nah, bagaimana dengan kotoran-kotoran? Jadi kalau kita dasar dari hadis ini, include semuanya. Teri, seberapa besar kotoran teri? Kalau kita sebut dengan kotoran itu memang dalam penjelasan Imam Syafi'i, semua kencing dan kotoran daripada hewan itu, hatta hewan yang halal dimakan itu tetap najis. Nah, tetapi di sini, kalau dia ikan teri, pepait, atau yang kecil-kecil daripada yang itu sudah tidak disebut dengan sebagai kotoran yang seperti yang dimaksudkan itu. Nah, kalau ikan sudah agak besar kayak tongkol, mana yang kotornya jangan kita makan. Ya. Bagaimana kalau bangkainya tongkol, silakan, ada masalah. Tapi kotorannya hindari. Nah, jadi kalau teri itu sudah muskil, sudah agak sulit untuk ihtiras daripada itu. Jadi kalau memang secara hukum fikih dasar daripada semua ikan itu halal bangkainya, maka itu include sebenarnya seluruhnya di dalamnya. Kecuali yang besar-besar, yang mudah atau tidak sulit kita untuk memisahkan kotorannya. Pisahkan kotorannya, buang kotorannya. Ya. Betak dia seperti bahasa Sasak itu. Kalau memang yang tidak susah. Lamun teri, pepait atau apa yang kode apalagi pun ada kode yang malik berat sebenarnya itu ya. Demikian. Pertanyaan yang kedua, bagaimana solusinya? Ini ada orang yang diberikan ujian penyakit oleh Allah dari kecil sampai sekarang. Nah, sudah berobat, sudah kemana-mana, tapi tak kunjung sembuh. Apa yang harus diamalkan? Karena dengan sakitnya ini membuat dia terhalang untuk menuntut ilmu. Sakit itu adalah satu bagian dari cara Allah untuk membersihkan hambanya. Kalau para waliullah nih, bukan masih kelas-kelasnya kita kan masih mengeluh sakit. Para waliullah itu senang kalau dia sakit. Karena tanpa harus berlelah-lelah, dia dibersihkan oleh Allah. Jadi begitu dia diberi sakit, Allah sudah berjanji asalkan dia sabar, Allah akan membersihkan orang itu daripada dosanya. Sampai dia kembali pada Allah dalam keadaan bersih. Nah, bagaimana kalau ada orang sakit dari sejak kecilnya sakit, sampai dia besarnya sakit, tidak pernah ada kesempatan untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya. Pada dasarnya kan menuntut ilmu adalah kewajiban, misal. Kawin adalah sunnah, misal. Tapi terhalang oleh penyakit. Itu Allah juga yang memberikannya. Itu cara Allah dengan cara yang berbeda untuk memberikan kebaikan pada setiap hambanya. Ada hambanya diberikan kebaikan dengan mampu menuntut ilmu, mampu mengajarkan ilmu. Ada hamba Allah yang diberikan kebaikan dengan cara diberi sakit. Tidak mampu kemana-mana. Sabar. Jadi ketika kita diberi satu ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka solusinya hanya sabar. Jadi satu di antara nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada anak dalam Al-Quran itu adalah wasbir ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Sabarlah atas apa yang menimpaimu. Tentu yang menimpai kita itu adalah dari Allah datangnya gitu. Sabar, itu saja.
Jadi tidak ada solusi yang lebih daripada hebatnya sabar. Jadi kalau kita lihat kata sabar kalau kita bicara tentang pahala gitu, maka tidak ada yang sesempurna pahala orang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Salah satunya adalah dengan penyakit itu. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang diberi ujian. Nah, balaslah cinta Allah dengan sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pertanyaan yang ketiga tentang bab toleransi yang kemarin yang sempat ditanyakan, Mami. Ini nyambung sedikit. Bagaimana jika dalam hal kepemimpinan, seandainya ada bupati, gubernur, atau presiden yang beragama Islam dimintai oleh sebagian masyarakat yang non-muslim berupa proposal untuk membangun tempat ibadah mereka. Kemudian pemimpin itu membuatkannya, apakah ia berdosa atau tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi orang-orang zimmi. Bahkan sama perlindungannya terhadap orang-orang yang muslim dan orang-orang zimmi. Nabi melarang menghancurkan tempat-tempat ibadah pada orang-orang kafir harbi. Orangnya boleh dibunuh, tapi tempat ibadah mereka tidak boleh dirusak. Itu artinya perlindungan. Bagaimana sekarang kalau di dalam pemerintahan yang bercampur rakyatnya, ada muslim, ada non-muslim, kemudian mereka sama-sama punya hak untuk membangun, termasuk tempat-tempat ibadah mereka. Seandainya pemerintah itu pemerintahnya muslim, lalu memberi bantuan kepada non-muslim dalam membangun tempat ibadahnya, pemerintah itu tidak sama dengan orang biasa. Dalam arti, kalau kita yang membantu orang di dalam ibadah non-muslim, mungkin tidak ada hak mereka pada diri kita. Tapi kalau pemimpin, rakyat itu punya hak pada pemimpinnya. Dan dalam masalah ini, toleran sebatas bahwa itu adalah urusan keadilan di dalam masalah memberikan hak yang sama kepada rakyatnya, semoga itu tidak termasuk di dalam ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi sekali lagi, kalau kita lihat dari bagaimana Rasulullah SAW melindungi orang-orang zimmi, itu orang kafir, tapi orang kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam. Dan beliau memberikan kebebasan di dalam beragama dan menghormati hak-hak mereka. Begitu juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang kafir harbi, kafir yang diperangi. Salah satunya adalah tidak boleh merusak mereka punya tempat ibadah. Nah, ini juga perlindungan. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, seandainya ada zimmi lah atau kafir yang berada di bawah pemerintahan Islam, pemerintahnya atau pemimpinnya muslim, kemudian ada rakyat yang meminta hak yang sama, pemimpin itu hanya memberikan hak kepada rakyatnya. Maka mudah-mudahan sekali lagi itu menjadi justru kebaikan buat si pemimpin. Jadi bukan atas nama dia membantu atau meredoi ibadah orang lain, tetapi hanya memberikan hak yang sama kepada rakyatnya. Begitu. Nah, yang keempat, bagaimana hukum sholat sunnah rawatib setelah iqamah bagi perempuan yang sholat di rumah? Bagaimanakah dengan anjuran sholat wajib tepat waktu? Perempuan itu sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid, apalagi zaman sekarang nih. Jadi kalau yang dilarang untuk sholat sunat rawatib qobliyah bagi jamaah yang sudah iqamat adalah yang menghadiri jamaah itu, terutama laki-laki.
Nah kalau perempuan, kalau dia sholat di rumahnya, dia sholat sendirian. Kalau dia melakukan qobliyah, silakan rawatibnya. Kan orang sudah qomat. Ya, orang qomat di lain tempat. Artinya bukan pada jamaahnya dia kan akan sholat sendirian. Bagaimana hubungannya dengan awal waktu? Jadi awal waktu itu tidak kita anggap dengan jam waktu qomat satu tempat. Seandainya ada masjid yang di sana sudah mulai sholat, masjid yang di sini baru saja selesai azan, ada perbedaan waktu 10 menit, 15 menit dengan yang di sana, di sini, atau di tempat lain. Itu semua namanya awal waktu. Ya, awal waktu. Ya, jadi awal waktu itu yang dimaksud adalah jangan sampai begitu secara keseluruhan kalau kita hitung dengan ukuran kebiasaan gitu, tidak masuk dia kepada terlalu lama gitu. Nah kalau masih jaraknya 5 menit, 10 menit, 15 menit itu masih hitungannya awal waktu. Nah, begitu. Nah, yang kelima tentang zakat. Ini ada seorang yang berprofesi sebagai PNS dan dia punya gaji yang sudah nisab untuk berzakat. Nah, karena dia punya pinjaman uang di bank untuk usaha. Jadi gaji yang tadi sudah nisab untuk berzakat, dia pakai nyetor di bank. Nah, sekarang uang yang dipinjam itu untuk pakai usaha yang di bank itu sudah mencapai nisab, haul dan nisabnya. Dan uang yang tadinya yang dari gaji itu dia pakai nyetor, jadinya kurang nisabnya. Tapi yang usahanya tadi yang dipakai minjam di bank itu sudah mencapai nisabnya dan haul. Jadi yang perlu dizakatkan gajinya atau uang pinjaman yang di bank yang dipakai usaha. Sedangkan gaji sudah kurang nisabnya karena sudah pakai setoran di bank. Baik, ini yang jelas adalah bahwa zakat itu ada pada bisnis yang dia punya, pada usaha itu. Pada gaji ini masih menjadi perkhilafan. Karena gaji itu sebenarnya upah. Hanya saja dikumpulin 1 bulan. Seandainya sekarang dia dikasih misalnya setiap hari gitu upahnya. Umpama dia punya gaji 4 juta dalam sebulan. Itu menjadi rata-ratanya kalau 1 hari berapa itu? Kurang 200 ya, 130-an ya. 130 mungkin jadinya kalau sehari. Kalau seandainya sehari 130, saya yakin untuk makan, untuk bayar listrik, untuk ongkos, beli bensin dan lain sebagainya habis dia. Jadi kalau sudah habis begitu, apa yang kita mau zakatkan seandainya kita mau lihat itu. Tapi ya syukurlah sekarang ada kebijakan tentang menzakatkan profesi itu. Jadi zakat profesi itu dilihat dari kemungkinan besar adalah dari pendapat daripada Abu Hanifah yang menzakatkan semua daripada hasil pendapatan kita. Apapun yang kita tanam, buah-buahan apapun namanya, bisnis, yang penting menghasilkan uang. Nah itu kalau kita lihat dari dasarnya. Tapi sekarang jika kita melihat secara umum, misalnya berlaku di tempat kita, PNS dengan gaji sekian, itu dipotong zakat, kemudian ada bisnis atau usaha yang dia buat itu dengan ada zakat, kumpulkan jadi satu dengan pada bisnisnya. Nah nanti pada bisnis ini, lihat kalau bisnisnya sudah keluar cukup nisabnya, hitung dia setiap tahunnya, potong dia dengan hutang termasuk setoran banknya itu. Jadi karena dia minjam modal di di bank, maka itu kan hutang. Tapi ada kewajiban hutang sekian dalam 1 bulan, perhitungkan semuanya. Ya. Jadi perhitungkan seluruhnya, hutang, ongkos, gaji dan lain sebagainya. Maka setelah itu baru dilihat apakah dia nisabnya masih. Kalau masih, bayar yang itu. Bagaimana dengan gaji yang tadi? Biar tidak usah dibayar. Pertama, karena dia sudah kurang dari
nisab. Utang itu yang duluan, yang harus dibayar. Kemudian yang kedua, secara hukum yang ada baik dari penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang ada zakatnya yang dijelaskan oleh Syafi'i itu adalah bisnisnya, bukan dari upah. Zakat upah itu tidak ada. Tidak ada zakat ujroh. Jadi gaji itu sama seperti upah. Sekarang kalau seandainya kita analogikan dengan upah orang-orang bekerja, seandainya dia adalah tukang bangunan. Tukang bangunan itu sehari itu bisa sampai 100 sampai 150 sehari. Terus dia bekerja, dapat 150 sehari umpama. Dia pakai makan dengan keluarganya, dia pakai untuk ongkos itu, ongkos ini, beli itu dan beli ini untuk kehidupannya itu. Habis. Besoknya juga begitu habis, besoknya habis. Apa yang harus dia gaji? Keluarkan zakat? Tidak ada. Kecuali bisnis. Kalau bisnis harus diperhitungkan. Kalau mencapai nisab, keluar 1 tahun. Kalau tidak, ya tidak. Jadi pada kasus ini, bayarkan saja pada bisnisnya itu. Kalau memang dia sudah mencapai nisab. Nah, bagaimana tentang gaji kan sudah dipotong di sana? Alhamdulillah kalau sudah dipotong. Ikhlaskan saja. Kalau sudah dipotong di bendahara. Tambah bagus. Kalaupun dia tidak menjadi wajib, tetapi itu menjadi tatawuan. Ya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Nah, itu gemar sukarela untuk mengeluarkan. Jadi paling tidak sekarang ini teman-teman yang PNS, karena saya sendiri PNS juga, banyak pertanyaan tentang dari mana timbulnya zakat PNS itu. Zakat gaji. Ini kemaslahatan. Bagus juga. Karena kalau kita perhitungkan pendapatan kita dengan pendapatan petani, jauh lebih banyak pendapatan pegawai gitu. Dengan pendapatan petani. Petani saja wajib mengeluarkan zakat. Ya, logikanya begitu. Nah, jadi kalau kita standarkan ke sana, dari bisnis bukan, petani bukan, tapi kalau dari sisi pendapatan, kita lihat bahwa pendapatan pegawai lebih besar daripada pendapatan petani. Maka tidak ada masalah dan bagus ketika pegawai-pegawai yang memiliki standar gaji tertentu itu sudah disuruh untuk mengeluarkan zakat. Begitu. Sedikit Mami tadi tentang mengeluarkan hutang. Kan kadang orang ketika bayar hutang di bank itu kan berkala menggunakan cicilan. Itu yang dikeluarkan itu hutang yang cicilan bulan itu atau semua rekapan semua hutangnya selama setahun. Ya, jadi perhitungkan 1 tahun. Jadi seandainya sekarang kita punya hutang itu sudah diambil setiap bulan gitu ya, setorannya. Setiap bulan. Hitung dulu, hitung juga itu. Jadi semua keuntungan kita dalam 1 tahun mestinya punya catatan dalam bisnis. Termasuk bayar gajinya berapa, jajan total 1 tahun, makanya ada neracanya. Utang, kewajiban utang dalam 1 tahun kan dikalikan 12 semua nanti. Maka berapa jadinya? Sisa kekayaan kita sekarang berapa? Nah, begitu. Nah, sisa kekayaan yang kita punya itu jadi nisab. Baru dia keluar. Jadi kekayaan itu ingat. Kekayaan itu bukan hanya keuntungan, namanya kekayaan. Modal plus keuntungan. Nah, begitu. Demikian. Pertanyaan terakhir tentang yang membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa dengan berjima di siang hari bulan Ramadan itu lebih besar konsekuensinya daripada membatalkan puasa dengan sesuatu yang makruh atau yang haram? Sedangkan jima itu adalah sesuatu yang boleh saja bagi suami dan istri. Pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama, yang dia mau tanyakan hikmah. Kalau secara dalil, sudah pasti. Kita tidak perlu tanyain lagi dalilnya. Bahwa Rasulullah SAW ketika seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, halaktu ya Nabi ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Binasa aku ya Rasulullah. Ma'ahlakaka. Apa yang membinasakanmu? Inna waqa'tu mra'ati fi Ramadan. Ini saya berhubungan suami istri dengan istri saya di bulan Ramadan. Baru Rasulullah suruh dia merdekakan budak. Kemudian suruh puasa berturut-turut 2 bulan. Tidak mampu lagi suruh bersedekah
dengan 60 mud untuk 60 orang fakir miskin. Juga dia tidak mampu. Ketika Nabi memberikannya juga dia lebih berhajat daripada yang lain. Nah ini secara dalil dari kisah ini tidak perlu ditanyakan lagi kenapa. Nah, hikmah yang dia perlu ingin tahu ini sama penanya nih. Apa hikmahnya? Kenapa itu lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Ingat, nafsu yang paling berat untuk ditahan itu adalah nafsu syahwat. Di antara seluruh nafsu yang paling berat itu adalah syahwat. Ya. Orang makan kalau lapar itu tidak ada masalah, bisa ada makanannya macam-macam. Minum juga begitu. Minum macam-macam bisa. Minum es, minum air, minum apa bisa. Makan itu, makan ini. Tapi kalau syahwat, birahi, nggak ada makanan yang lain. Ya. Kalau terjadi hubungan, makan itu halal, minum itu halal. Jima juga dengan istri, halal semua. Tapi ke dalam bulan Ramadan, makan, minum, jima, haram. Dan membatalkan puasa. Tapi kenapa di antara makan, minum, dan jima yang paling tinggi sekali lagi seperti tadi. Ada rahasia di balik itu. Satu rahasianya adalah itu. Kalau makanan banyak macamnya. Bisa diganti-ganti sama yang lain. Yang kedua minum. Banyak juga macamnya. Tapi ini satu. Tidak bisa. Kalau sudah syahwat pasti jima. Kemudian di antara seluruh syahwat. Itu yang paling sulit. Ya. Yang paling berat itu adalah birahi. Syahwat. Dan ini ingat. Bahwa di dalam menentukan orang itu berzina atau tidak harus 4 saksi. Dia yang paling banyak saksinya itu loh. Di antara semua hukuman-hukuman yang ada. Ya. Nah makanya jadi posisi tentang kenapa harus dia yang paling berat. Supaya kita pertama ini yang kita inti kalahkan. Gitu. Coba lihat di dalam hadis tentang seruan untuk menikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Terus kalau dia katakan pamalam yastati fa alaihi bisawm. Kalau tidak mampu untuk menikah itu fa alaihi bisawm, maka dia puasa. Berarti kalau kita lihat di sini, puasa itu tujuan utamanya adalah menekan syahwat jima. Itu inti paling tinggi di dalam puasa. Fa innahu lahu wija'un. Karena itulah puasa itu menjadi pendinding. Jadi tameng daripada mengumbar nafsu syahwat terutama jima. Nah, jadi ini kaitannya seperti itu. Jadi Rasulullah menyarankan untuk kawin itu adalah melampiaskan syahwat jima dengan kawin. Kalau tidak mampu disuruh puasa. Berarti puasa ini adalah menekan syahwat jima. Kalau dia puasa juga jebol gitu. Berarti ini berat. Ya. Jadi pelanggaran terberat itu adalah ketika yang menjadi tujuan utama. Puncak daripada apa hikmahnya sehingga orang berpuasa. Begitu. Nah, demikianlah teman-teman semua, pertanyaannya sudah dijawab semua, alhamdulillah. Dan terima kasih kami ucapkan kepada guru kita semua, Mukarram Tuan Guru Haji Abdul MSI, atas luangan waktu yang telah menjawab pertanyaan dari kita semua. Dan sekian teman-teman semua, insya Allah besok kita lanjutkan jika ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.